Yeah. Ada nggak orang WNA lain yang menjadi staf Anda atau? Kalau untuk staff sih enggak, cuman kalau selevel ataupun lebih bawah ada. Tapi dari gaji yang di bawah Anda itu besar? Lebih tinggi dia? Iya. Padahal dia bawahan Anda. Pojol Podcast on location. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Pocolers seluruh dunia maupun yang ada di galaksi-galaksi yang berbeda. Ketemu lagi bersama saya Roma Hidayat, host Anda di Arena Pocol. Jadi di mana channel tempat kita bisa ngobrol hal-hal yang remeh tapi nggak receh. Jadi selamat ketemu kembali dan semoga Anda mendapatkan informasi, inspirasi dari obrolan-obrolan kami ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sebuah kejadian yang menjadi sorotan dunia internasional. Kejadiannya di Lombok, pulau kecil yang diapit oleh Bali di barat dan NTT di timur. Yaitu kejadian pembatalan ajang pencarian bakat Idematsu Asia Talent Cup ya. Jadi lomba pencarian bakat yang dilakukan oleh Idematsu, itu perusahaan Jepang ya. Iya kalau nggak salah. Yang sponsorshipnya. Nah, yang rencananya akan memakai lintasan yang diheboh-hebohkan itu, Pertamina Mandalika Circuit ya. Iya. Jadi sebuah lintasan yang barusan saja diresmikan oleh Presiden Jokowi di awal bulan ini. Nah, yang menarik dari pembatalan itu adalah Dorna Sport sebagai pihak penyelenggara, sebagai sponsor utama ya. Sponsor utama penyelenggaranya MGPA ya. Sponsor utama dari event itu mengklaim bahwa ada kekurangan marshal, petugas pegang bendera di lintasannya. Nah, kejadiannya tanggal 14 November minggu kemarin. Kita hari ini hari Senin tanggal 15. Jadi jeda sehari kita langsung adakan podcast ini. Yang menarik dari itu, jadi pembatalan, kalau kita Bapak Ibu bisa di luar sana bisa baca itu pembatalan oleh Dorna karena adanya kekurangan marshal itu. Tetapi saya akan bacakan ada paradoks ya, ada paradoks yang kita lihat di sini. Jadi saya akan baca beberapa berita. Salah satunya yang diberitakan oleh lomboktrend.com ya. Beritanya tanggal 14 November juga ini 2021 pukul 6.23. Di sini ada pernyataan yang paradoks dengan tadi tuh. Ada klaim dari Dorna kekurangan marshal, petugas pemegang bendera di lintasan, dengan pernyataan dari Dian Dilato, Head Operation Sporting Mandalika International Street Circuit ini wawancaranya dilakukan Selasa oleh Lombok Trend, Selasa tanggal 6 bulan April. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi 8 bulan. 8 bulan sebelum pembatalan ini. Jadi 8 bulan sebelum pembatalan ini katanya nih Dian Dilato nih, head operationnya nih mengatakan begini, bahwa saat ini sebanyak 480 pemuda itu dilatih untuk jadi marshal. 480. Di mana yang mendaftar 500-an lebih. Jadi dengan demikian, waktu proses pendaftaran ada yang gugur, waktu pelatihan juga mungkin saya nggak tahu ada yang gugur. Nah, artinya ada 480 marshal orang lokal sudah dilatih. Lalu ternyata Dorna bilang kemarin marshalnya nggak cukup
pada tanggal 14 kemarin itu. Dan kita seperti yang kita kutip di beberapa berita, minimal di setiap pos itu dan di sirkuit Mandalika itu ada 17 pos. Itu satu pos harus diisi oleh 8 orang marshal. Artinya kalau 8 kali 17 pos, maka minimum harus ada 136 ya. 136 marshal. Sementara yang sudah dilatih oleh Dilato, kata head operationnya tadi itu 480. Artinya sebenarnya alasan ini tidak masuk akal. Lalu kemana orang yang dilatih 480 itu? Karena hanya yang dibutuhkan pada waktu balapan sebenarnya hanya 136. Nah, tentu saja pertanyaan ini menjadi berbuntut panjang. Artinya perlu dianalisis lebih jauh. Karena begini, pada Pak Aji, jadi kemarin saya lakukan podcast. Judulnya adalah Gagah Percek pada suku bangsa Sasak. Jadi ada research yang menunjukkan bahwa di antara suku-suku yang ada di Nusantara ini, suku bangsa Sasak itu termasuk yang paling lemah kemampuannya di dalam mempertahankan atau membela hak-haknya. Nah, ya, dan itu kemudian saya bersama Dr. Yakin di tempat Anda itu membahas ini soal ini, Bapak. Kenapa orang Sasak gagah percek? Nah, kembali ke soal ini. Kemudian yang menjadi banyak tudingan dan sorotan akhirnya menjadi bacaan orang-orang kan, yang berkembang di luar sana, orang lokal, kemampuan kita untuk mendukung event-event besar itu tidak ada, kapasitas orang lokal lemah. Nah, kenapa ini menurut saya penting dikaitkan? Jadi Bapak Ibu sekalian di luar sana, saya di hari ini ditemani oleh Pak Abdul Haji. Pak Abdul Haji ini seorang yang terlibat cukup dalam di dalam kerja pariwisata ya, di industri pariwisata, dan beliau saat ini tercatat sebagai seorang pekerja di resort ya, Gilitik Resort ya, Gilitik Resort, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang Inggris ya. Nah, dan Anda sudah 2 tahun di situ. Nah, ada informasi yang menarik yang disampaikan oleh Pak Aji soal yang menghubungkannya dengan yang tadi itu, bahwa ada tudingan atau ada keraguan terhadap kemampuan orang lokal terhadap kemampuannya di dalam menyokong atau terlibat di dalam event-event besar yang skalanya internasional. Nah, kalau yang Anda dari pengalamannya Pak Haji, ternyata industri pariwisata yang saat ini dielulukan sebagai salah satu aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi di NTB, dan lalu kemudian ada euforia, ada sejenis ilusi juga yang sama yang kita miliki dengan adanya diresmikannya sirkuit Mandalika itu, bahwa akan ada efek ekonomi, akan ada aliran-aliran ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh orang lokal setempat. Nah, tetapi sekarang kita akan coba bertanya ke Pak Aji. Ternyata sampai hari ini, untuk dari cerita Anda, dari Pak Aji tadi, Anda bercerita soal Anda meragukan bahwa model Mandalika itu euforia di Mandalika itu akan terjadi karena ada pengalaman Anda melihat bagaimana industri pariwisata kita dikelola di Gili Trawangan. Bisa Anda jelaskan itu? Saya rasa sih sebenarnya ini ada ada plan, ada rencana yang terstruktur untuk menjatuhkan istilahnya nilai jual masyarakat lokal di dunia internasional. Kan selama ini contoh lah di Lombok gitu, ada berapa orang lokal yang di level manajemen yang kerja di hotel. Nah, kebanyakan bule kan. Ya. Nah, tadi Anda bilang mungkin kita bicara ke soal sekarang, bagaimana penempatan
kerja-kerja yang dilakukan oleh orang bule dan orang lokal di Gili Trawangan tempat Anda ya. Kalau dari komposisinya Anda bilang bahwa sebagian besar bahkan sekarang 80% tenaga kerja di level manajemen itu dikuasai oleh orang luar Indonesia. Tapi Anda juga cerita kalau bukan hanya manajemen tapi mereka juga sampai pegang sapu, ngangkat tong gas. Iya. Ya seharusnya secara regulasi tidak diperbolehkan. Cuma kan tahu sendiri di Indonesia ini controlling kita sangat-sangat lemah. Artinya mereka sebenarnya bukan hanya mengerjain manajer tapi mereka juga langsung ke pekerjaannya kasar sekalipun. Iya. Termasuk itu juga. Itu Anda lihat sendiri atau? Saya lihat sendiri. Dan ada juga banyak saya lihat warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan visa sosial atau visa budaya atau visa kunjungan. Mereka bekerja juga sebelum dipekerjakan oleh perusahaan tempat mereka bekerja secara legal. Maksudnya sebelum dapat kitasnya. Maksudnya contoh lah, Pak Roma datang dari Belanda gitu. Datang ke Indonesia dengan visa kunjungan 6 bulan. Anda kenal salah satu orang di sini yang punya usaha. Jadi selama kunjungan Anda di tempat ini, di hotel ini, Anda kerja di sana, dapat gaji. Jadi nanti kalau misalnya visa kunjungan udah habis, balik ke luar negeri, ajukan kitas. Ke Singapura dulu aja dulu ya yang dekat ya. Nah, terus ajukan kitas. Terus balik ke Indonesia lagi, kerja secara legal. Sudah dapat pakai visa kerja ya. Iya. Nah, soal kompetensi itu Anda juga cerita bahwa sebenarnya mereka yang duduk di level manajemen itu sebenarnya nggak terlalu sebenarnya unskill juga sama dengan kita. Itu bisa Anda ceritakan nggak? Iya, bisa dibilang mereka kesini mau belajar juga sebenarnya. Banyak yang saya temuin secara langsung, yang saya kenal juga, mereka tidak ngerti sama sekali tentang industri pariwisata. Malahan ada yang nggak ngerti gimana cara pembukuan, di mana tempat beli barang, gimana istilahnya mengelola. Sedangkan orang lokal sendiri kita punya nilai jual, kita punya koneksi, kita tahu lapangan. Cuma kenapa kita itu harus ditempatkan di level yang lebih bawah dari mereka? Kita sarjana, mereka ini kadang nggak sarjana juga yang kesini. Iya, walaupun sarjana mereka nggak ngerti juga kadang. Tanpa pengalaman yang cukup di dalam manajemen wisata ya. Iya. Tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan, mereka ngeblank aja. Dari mana Anda tahu mereka nggak punya pengalaman, nggak punya kualifikasi itu? Di tempat saya kerja ada juga sih yang kayak gitu. Jadi dia nggak bawa ijazahnya dari sana. Dia nggak punya ijazah. Mereka bikin palsu aja di sini. CV mereka bikin palsu, dikirim ke orang yang ngurus ke imigrasi, dapat kitas. Oh begitu ya. Iya. Nah soal gaji gimana? Gaji sama nggak dengan di level yang sama? Jauh tinggi. Jauh lebih tinggi WNA. Berapa? Misalnya kalau di yang kisaran, kalau kisaran perbandingan, contoh lah kita ambil contoh. Gaji manajer rata-rata duty manajer di Gili itu 5 juta. Kalau misalnya bule itu di atas 15 juta. Gaji per bulan. Dengan posisi yang sama dengan kerja yang sama. Yang selevel. Fasilitas lainnya ada nggak? Sama juga nggak? Atau mereka juga lebih, misalnya kayak makan, tidur, tempat tinggal? Kalau makan sih sama. Cuma mereka itu yang lebih saya tahu tuh mereka itu lebih banyak yang dapat diskon di tempat mereka kerja untuk. Ada privilege, iya, ada privilege ya. White skin privilege namanya. Oh gitu. Yeah. White skin privilege. Oh itu kayak apa? Apartheid dulu ya? Iya. Oh jadi mereka juga sebenarnya dapat ada perlakuan yang berbeda juga. Ada perlakuan khusus. Dan kalaupun ada masalah pun mereka ada perlakuan khusus. Oke. Misalnya yang bisa Anda contohkan apa? Misalkan ada kesalahan. Biasanya kalau warga lokal itu ada misalnya kesalahan yang menyangkut kriminal lah contoh. Ada misalnya tamu yang hilang uang di kamar atau apa, pasti yang disalahkan duluan yang lokal dulu. Nggak mungkin bulenya disalahkan duluan. Dan itu kan ini agak abu-abu juga sih. Iya. Di kamar itu kan nggak ada CCTV, nggak boleh kan. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngambil uangnya, tapi bisa siapa saja kan yang punya akses ke kamar. Bisa bule, bisa yang punya kamar, bisa
housekeeping. Nah, cuman selama ini ketika ada permasalahan-permasalahan di level pekerja, kayak kasus tadi kehilangan uang itu yang pertama kali pernah ada diangkat kasus di mana ada bule yang terlibat, warga negara asing yang terlibat. Padahal termasuk kasus narkoba juga. Padahal sering kita baca di koran-koran lokal justru yang banyak maling itu yang bule ya. Iya, banyak kok di Gili contohnya tuh, banyak maling sepeda, maling HP, maling apa, maling dompet. Dilakukan oleh bule, bukan orang lokal. Di toko juga. Tapi kenapa nggak pernah diangkat gitu? Oke. Nah, kalau sejauh Anda sudah 2 tahun, beberapa tahun di Gili? Udah lebih dari 3 tahun lah. Sudah lebih 3 tahun. Iya. Nah, selama ini yang Anda lihat, ada enggak pengawasan yang cukup dari katakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menegakkan aturan-aturan soal keberadaan pekerja asing itu? Kalau dibilang minim nggak juga sih, mungkin kata lebih tepat terlalu minim. Dan kalaupun ada pengawasan, mereka udah dikontrol pengawasannya. Dalam 3 tahun Anda di sana itu ada berapa kali Anda pernah lihat staf pengetahuan Anda mereka ke sana? Mungkin cuma 2 kali mungkin. Dalam 3 tahun. Dan itu pun sudah dibocorkan sama orang-orang yang megang, sama mafianya. Ya, bagaimana Anda tahu ada kebocoran itu? Ada yang cerita. Ada yang cerita. Iya. Terus apa yang dilakukan oleh bule-bule itu? Menyamar atau gimana caranya? Menyamar jadi tamu. Pura-pura jadi tamu. Pura-pura jadi tamu, mereka belanja, makan, santai-santai. Jadi sebenarnya nggak ada, mereka bekerja di sini tapi nggak bayar pajak, nggak ada keuntungan untuk negara, nggak ada pemasukan ke negara. Kalau mereka punya kitas ya mereka bayar pajak. Cuman kan yang banyak kasus tuh di Gili itu banyak bule yang datang ke Indonesia, ada mereka pengen nyoba diving, mereka belajar diving, ujung-ujungnya mereka jadi instruktur dive, tapi mereka nggak terdaftar sebagai karyawan. Apa jabatan Anda di sana? Duty manager. Anda di duty manager. Tapi ada juga ndak orang bule? Berarti kan Anda cukup level atas itu. Di bawah GM. Di bawah GM, ya kan? Nah, GM Anda orang mana? Orang Inggris. Orang Inggris. Ya. Ada nggak orang WNA lain yang menjadi staff Anda atau? Kalau untuk staff sih nggak, cuman kalau selevel ataupun lebih bawah ada. Tapi dari gaji yang di bawah Anda itu besar. Lebih tinggi dia. Iya. Padahal dia bawahan Anda secara struktur. Secara struktur mereka itu harus ngelapor ke saya gitu. Tapi dari segi gaji mereka lebih tinggi. Oh gitu. Berapa gajinya mereka? Perbedaan Anda dengan mereka? Gaji pokok saya dapat 4.600.000, dia dapat 18 juta. Padahal mereka bawahan Anda. Ya bisa dibilang begitu. Dengan responsibility yang lebih besar saya gitu. Tanggung jawab yang lebih besar. Oke. Tapi dari segi apa kemampuan sebenarnya Anda bisa berani diadu nggak dengan orang-orang bule? Bisa diadu lah. Kalau untuk di bidang pariwisata maksud saya. Oke. Dan mungkin yang ini yang saya mau tanggepin. Di Indonesia itu kebanyakan yang bikin kita itu susah bersaing, terutama di masalah gaji. Pas wawancara kita itu nggak nego gaji. Kita itu kurang percaya diri dengan apa yang kita punya. Seharusnya kan kita harus nego dulu. Oh, saya punya skill gini, seharusnya gaji saya segini. Gitu. Oke. Bule itu menanya di situ. Mereka itu nggak punya skill, tapi mereka percaya diri. Langsung berani negosiasi soal berapa gaji yang layak untuk saya. Begitu. Iya. Anda pernah nggak mencoba menanyakan itu? Kenapa orang dengan standar yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, kok bisa bawaan saya lah? Kok bisa gaji lebih tinggi, sementara saya Anda nggak hargai? Biasanya perusahaan itu punya apa namanya MOU lah gitu. Oh, kayak kontrak kerja. Kayak kontrak di luar sepengetahuan. Oke. Pekerja lokal. Dan jadi ada 2 kontrak. Maksudnya? Ada 2 kontrak, ada yang ditandatangani, ada khusus kontrak untuk orang lokal, ada kontrak untuk. Iya. Dan mereka biasanya itu tersembunyi, termasuk gajinya berapa yang mereka dapat, kita nggak tahu kadang. Dan saya tahunya kan ada laporan gaji kan tiap bulan yang ditransfer ke orang tersebut, jadi saya tahu. Gitu. Baru Anda tahu bahwa gajinya segitu, sedangkan boleh cerita dia nggak terima gaji. Selama corona dia nggak terima gaji. Nah ini anehnya, selama corona kita banyak kerugian lah. Dia justru tetap dapat gaji. Sementara kita yang lokal nggak digaji. Digaji juga, cuman dihitungnya harian.
Oh begitu. Jadi sampai hari ini Anda masih tetap digaji? Kalau hari ini enggak, kalau nggak masuk kerja enggak. Tapi orang bulenya tetap. Kalau sekarang udah diputus kontrak karena kita udah tutup secara total. Oh iya, karena ada kerjaan. Pandemi ini ya. Iya. Oke. Nah, terus Anda tadi cerita kalau orang-orang bule yang terikat kerja dengan Anda, terikat seperti Anda di Gili Teak Resort itu, dan banyak tempat-tempat lain itu selama pandemi kan praktis kegiatan wisata mandak, lalu resort Anda juga ditutup kan? Iya. Itu si bulenya pergi pulang atau gimana? Sebagian pulang, sebagian ada yang ke Bali atau ke negara lain karena mereka itu males pulang juga. Soalnya mereka itu tanggung jawabnya, mereka pulang itu lebih banyak, mereka bayar pajak lebih banyak. Kalau mereka balik nyari kerja. Banyak juga yang kerja di tapi masih banyak yang tinggal. Masih banyak yang tinggal. Apa yang mereka kerjakan? Nggak ada sih, banyak apa aja. Mereka kerja apa aja. Malahan di Bali banyak saya dengar yang juga jadi agen visa sekarang. Agen visa. Iya. Berarti mereka dari mana dapat duit kalau gitu? Kalau apa untuk biaya hidup sehari-hari? Dari donasi. Yang bisa diceritakan donasi apa maksudnya? Ada yang didonasi. Contoh lah sekarang ini. Ada bule-bule, ada WNA yang punya usaha di Gili. Misalnya dia itu penyewaan kuda. Dia tuh nggak sanggup bayar rumput kasih kudanya. Dia minta donasi ke GoFundMe. Oh, jadi dengan dalih untuk menyelamatkan kegiatan sayang binatang, iya. peduli binatang. Iya, ada juga yang peduli lingkungan kan, mereka misal tergabung di organisasi yang peduli lingkungan, mereka bikin. Oh, jadi mereka kerja LSM juga di situ. Iya, ada juga. Loh, berarti kita sudah dikuasai di semua sektor ya? Iya. Nah, waktu mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah sosial, semi sosial, begitu tuh, itu melibatkan orang lokal juga nggak? Biasanya ada, selalu ada biasanya. Ada yang Anda tahu contohnya misalnya? Ya, kalau saya nggak salah dengar, saya juga sering baca bahwa ada kegiatan misalnya coral reef. Oh ya, itu dari Gili Ecotrust Conservation, terus apalagi kegiatan yang sifatnya lingkungan, apa penanaman mangrove, saya pernah dengar. Iya. Itu siapa yang lakukan? Oh, pemerintah? Mereka? Bukan pemerintah sebenarnya. Yang ngerjain itu organisasi. Yang diinisiasi oleh buli-buli tadi. Iya. Organisasi. Dan ada beberapa masyarakat lokal yang dilibatkan juga kan. Oh, jadi mereka minta ke GoFundMe itu ya? Minta ke GoFundMe, minta ke pemerintah ya. Untuk melakukan jadi ada kegiatan-kegiatan mensupport bisnis mereka. Iya, karena bisnis juga mereka kan. Mereka nggak ada bisnis itu, mereka nggak bisa makan. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Anda bilang waktu ada inspeksi dari pemerintah tapi sudah bocor, itu kemungkinan bocornya dari siapa itu? Dari orang imigrasi. Kemungkinan dari orang imigrasi atau dari polisi. Soalnya ini saya lihat sih ini mafianya udah terorganisir dengan baik. Mulai dari level yang atas sampai ke bawah gitu. Oh, jadi Anda menduga ada mafia yang melindungi atau memang sengaja menjadikan karena kalau orang asing ini duitnya lebih banyak, jadi bisa dijadikan kaya karena katakanlah sumber ATM gitu. Bisa jadi ada oknum yang gitu. Memanfaatkan, dia ngasih informasi atau jual informasi, bisa jadi. Oh gitu. Bisa jadi dia jual informasi atau bisa jadi mereka udah punya kerjasama. Jadi waktu ada inspeksi itu yang dilakukan oleh petugas-petugas kayak apa biasanya? Mereka ngecek ke tiap-tiap usaha gitu, yang ada bulenya. Mereka ngecek kitas, kartu izin tinggal terbatas sama izin kerjanya. Kali itu kontraknya per tahun. Kalau kitas itu, yang nggak punya ya diangkut. Dan Anda sudah lihat ada nggak orang yang sudah pernah ada yang dideportasi, yang diangkut tapi nggak dideportasi, dia sembunyi di bawah meja. Dan lolos, dia bayar uang di tempat? Enggak sih, nggak di tempat. Oh, bayar. Oh, dia bayar ke negara? Iya. Oh, bukan ke oknum, bukan ke personal bayarnya? Bukan. Itu udah ketahuan, dia itu pakai visa kunjungan untuk kerja. Nah, balik ke pangkal dari pembicaraan kita ini, Pak Haji. Tadi bahwa
Anda mengatakan kemungkinan ini ada grand master plan yang sengaja ingin dibikin untuk menyudutkan orang lokal di dalam itu tadi. Pokoknya orang lokal nggak becus lah untuk membuat event-event internasional. Nah, kemungkinan kejadian misalnya kalau tadi di Gili, sebenarnya kita nggak banyak menikmati efek pertumbuhan ekonomi itu karena di level-level atas hampir 80%. Bahkan sampai pekerja lapangan ada WNA yang saya tahu, ada WNA yang jadi ini juga resepsionis, bahkan ada yang saya juga pernah menemukan ada yang jadi driver ya. Misalnya nggak boleh kan kalau dari undang-undang. Bahkan kalau Anda tidak dibilang bahkan ada yang mangkul gas tong gas ya gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan nggak Anda melihat itu nggak bahwa euforia kita di dalam menyambut diresmikannya sirkuit Mandalika ini, bahwa akan ada ekonomi yang limpahan ekonomi yang akan menjadi berkah bagi orang lokal. Tapi dengan berkaca kepada industri wisata yang sudah ada misalnya sekarang ini, justru nikmat terbesar itu nggak dirasakan sama orang-orang lokal, malah jadi penonton saja. Iya, yang banyak menikmati kan penanam saham sama relasinya. Nah, itu dia. Contoh lah sekarang ada berapa banyak hotel baru di Kuta, di Kuta Mandalika. Dan ada berapa persen dari mereka yang benar-benar open recruitment, yang benar-benar terbuka untuk semua kalangan, untuk semua warga negara, untuk semua level. Paling kan yang dicari itu kan kalau dipublikasikan selevel misalnya waiter, tukang-tukang sapu gitu. Itu yang dipublikasikan. Iya. Itu yang mampu dipenuhi oleh orang lokal. Jadi kan itu tendensius kan sebenarnya. Agak menyinggung juga gitu. Tapi bisa nggak Anda ceritakan ke kita? Anda kan ya tergolong muda, Anda bisa langsung ke level menengah, ke duty manager. Bagaimana Anda bisa masuk ke tahu ada lowongan itu dan melamar? Nah, kebetulan waktu itu kan pakai sosial media. Kebetulan yang pemberi kerja dia butuh orang cepat, yang junior. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sedang mencari kerja. Sebelumnya saya ada kontrak kerja, cuman visa saya ditolak. Oh, jadi Anda terus bisa dilanjutkan? Lalu gimana ceritanya? Lalu ngobrol-ngobrol sama yang punya hotel. Tapi relasi Anda sudah memang dengan bule waktu itu? Iya, yang merekomendasikan Anda? Ada relasi-relasi lah. Oh, sebelumnya ada relasi yang memberitahukan Anda. Jadi Anda nggak baca di sosial media atau? Sosial media cuma kan harus ada ini juga kan, rekomendasi. Ada kayak personal referensi ya pemberi rekomendasi gitu ya. Oke. Nah, saya juga mendengar dari Anda bahwa Anda juga sebenarnya mengajukan visa untuk bekerja di luar negeri. Lalu Anda mencoba membandingkan tapi Anda merasa dipersulit, kesulitan luar biasa. Nah, lalu Anda bandingkan dengan betapa mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Bahkan tidak dengan visa tenaga kerja. Bisa Anda ceritakan nggak bagaimana kesulitan Anda mengurus visa itu? Saya ngurus visa tahun setelah gempa. Saya dapat kontrak kerja di sebuah restoran. Sudah ada kontrak kerja? Sudah ada kontrak kerja yang ditandatangani lengkap dengan gajinya segala macam. Di Jerman? Iya, di Jerman waktu itu. Saya datang ke kedutaan, saya sudah siapin semuanya termasuk ijazah yang ditranslate. Semua dokumen sudah saya lengkapi. Saya ke kedutaan, disuruh pulang langsung. Sama orang kedutaan? Iya. Apa alasannya? Nanti akan diinformasikan lewat surat. Nah, jarak seminggu saya dikirimi surat dalam bahasa Jerman. Kira-kira isinya bahwa kerjaan ini sebenarnya masih diragukan itu. Maksudnya itu lebih difokuskan untuk orang yang sudah ada di Jerman atau warga Uni Eropa. Oh, jadi bukan untuk Anda, kira-kira begitulah ya, Bang. Tapi sebenarnya itu belum jelas sebenarnya regulasinya. Padahal kok dari segi kontrak Anda sudah tanda-tangani? Sudah ada kontraknya. Selama 1 tahun. Dan biasanya kan kalau bekerja di luar negeri itu sudah ada persetujuan dari kota setempat. Biasanya pihak perusahaan sudah mengajukan, berkonsultasi dulu dengan
sistemnya begini kalau di Jerman tuh. Jadi perusahaan di Jerman itu nyari pegawai secara selama 6 bulan. Kalau nggak ketemu, nggak ada yang cocok, jadi dia keluar. Dia mengumumkan dulu dan memprioritaskan warga negaranya, orang lokal, warga sekitar. Kalau 6 bulan nggak ada orang yang cocok. Oke. Bukan 6 bulan, kalau nggak salah 6 minggu kalau nggak salah. Maka dia akan mengumumkannya secara internasional. Iya. Oke. Dan Anda ternyata berhasil memenuhi syarat itu, lalu tanda tangan. Tetapi kemudian terbentur oleh visa. Padahal Anda juga sudah katanya Anda sudah ada penjamin. Oh, itu yang kedua. Oke. Yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, pengalaman pertama Anda. Yang kedua? Yang kedua itu saya dikasih masukan sama teman-teman yang di Jerman. Kalau memang visa kerja susah, kamu ngambil Ausbildung. Kalau bahasa sininya itu vocational training, kerja sambil belajar. Nah, itu biasanya 3,5 tahun. Tapi syaratnya untuk Ausbildung itu harus minimal B1 level bahasa Jerman. Iya. Dan saya akhirnya pergi ke Surabaya, ikut kursus bahasa Jerman. Nah, baru level basic A1 saya lolos, nilainya memuaskan 90 dari 100. Oke. Oh, luar biasa. Saya ada tawaran dari perusahaan di Jerman. Dia itu bergerak di bidang innovative building. Nah, saya juga ada basic di IT juga. Nah, kebetulan ownernya juga kenal, CEO-nya. Oke, saya diminta datang ke Jerman untuk interview langsung. Oke. Sambilan istilahnya pengenalan. Oke, orientasi. Oke. Soalnya waktu itu saya punya pacar orang Jerman juga kan. Oh, waktu itu. Iya. Tapi perusahaan ini nggak mau menjamin. Jadi harus ada sponsor. Keluarga pacar Anda yang jamin? Bukan dia langsung orangnya. Namanya Verpflichtungserklärung. Oke. Jadi dia itu menjamin semuanya. Kalau terjadi masalah, teman Anda. Itu memberikan jaminan ke pemerintah Jerman bahwa yang mengeluarkan surat itu pemerintah Jerman. Dia yang mengajukan, yang mengeluarkan kota setempat. Oke. Terus setelah ada jaminan itu, saya ngajukin visa Schengen, visa liburan. Oke. Dan kalau visa Schengen itu seharusnya nggak bisa ditolak kalau udah ada penjamin. Iya. Dan itu pun orang Jerman. Tapi dari kedutaan alasannya ada indikasi Anda itu bakal kerja ilegal di Jerman karena sebelumnya Anda sudah pernah mengajukan visa kerja. Oke. Dan Anda tidak punya alasan kuat untuk kembali ke Indonesia. Oke, karena Anda punya kontrak, sudah diidentifikasi memang mau ke sana bekerja awalnya kan? Oke. Jadi saya ajukan banding di pengadilan di Jerman. Nah, dan teman saya nyewa pengacara juga. Tapi tetap juga kalah juga. Pengadilan Jerman mengatakan tidak punya alasan yang kuat untuk kembali ke Indonesia. Sedangkan di Indonesia pun saya punya penjamin yang bisa menjamin saya pekerjaan kalau saya kembali ke Indonesia. Tapi kedutaan nggak pernah cross check ke orangnya langsung. Oh, tidak pernah ada telepon. Tidak pernah ada telepon ke penjamin juga. Nah, sementara itu kesulitan yang Anda hadapi. Sementara kalau yang Anda lihat pengalaman Anda selama di Gili, Anda bilang ada kemudahan, ada perlakuan yang kita sulit minta ampun cari kerja keluar, sementara orang luar kalau cari pekerjaan di Lombok, di Indonesia bahkan dengan unskill, bahkan Anda cerita juga kalau ijazahnya dia buat sendiri di sini. Buat sendiri. Itu Anda merasakan betul nggak? Lihat betul memang ada perbedaan nggak? Jauh sekali. Mereka datang dengan visa on arrival itu pun gratis. Mereka dapat kenalan, dapat kerja, mereka print visa, bukan print visa, print ijazah, bikin CV palsu, tanda tangan siapa aja. Mereka ke luar negeri, ke Singapura atau ke Malaysia beberapa hari, sambil nunggu kitasnya keluar. Iya, mereka balik lagi. Dan selama proses itu mereka pun udah kerja di Indonesia. Ya seharusnya nggak boleh juga kan. Selama mereka liburan mereka dapat uang. Oke. Karena jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak ya. Nggak mungkin dong ini tidak diketahui atau tidak diorganisir. Seakan-akan susah untuk menafikan bahwa ini tidak terorganisir kan ya. Iya. Kerja ini. Nah, kalau Anda dari pengalaman Anda itu ada melihat nggak ada kerja katakanlah semacam mafia nggak yang melindungi atau mengatur masuknya persebaran tenaga kerja asing ini di sini? Ada. Anda melihat itu? Ada, kuat sekali deh. Iya, kuat. Apa yang menguatkan dugaan Anda? Karena dokumen-dokumen pelengkapnya dia itu harus diserahkan ke orang lokal. Dan dia katanya kerja di imigrasi. Oh gitu.
Iya. Oh, jadi semua orang yang Bukan semua tapi beberapa orang mungkin lokal ada punya bule yang orang datang ke sana. Heeh. Biasanya kalau mau dapat dokumen Visa, ya. cepat Heeh. lewat orang itu ya. orang tersebut. Heeh. Oke, gitu. Dan nggak pernah ada masalah CV, masalah apa nggak pernah ada yang ngecek Sampai hari ini. sampai hari ini. Mungkin kedepannya mungkin akan lebih baik karena Omnibus Law itu kan ada FPTKA. Oke. Cuma masih meragukan di pengawasannya. Dan itu yang Anda lihat tadi selama 3 tahun inspeksi, pengawasan, petugas yang datang ke sana itu hanya 2 kali ya. Iya. Dengan jumlah personel berapa itu? Udah beberapa, mungkin paling mentok 5-6 orang. 5-6 orang dan mereka hanya lakukan kerja-kerja supervisi lewat penglihatan semata Iya. saja ya. Mengecek, nggak ada misalnya pemeriksaan dokumen macam lihat transfer gaji macam itu. Nggak pernah. Soalnya kebiasaan kalau transfer gaji, kalau gaji atau segala macam itu dikerjakan konsultan kan. Dan konsultan itu jarang ada di Gili, kebanyakan di Lombok, di Bali atau di Jawa. Ya, dan itu yang jadi pertanyaan saya. Kan orang-orang ini yang jadi owner ini dan orang-orang yang bekerja di sini ini, di orang-orang luar yang notabene-nya tidak katakanlah dia tidak sebudaya dengan kita. Iya. Nah, selama Anda bekerja itu kan Anda bergerak satu tim sama orang luar. Ketika membangun dunia kerja itu ada nggak tabrakan budaya? Ada juga. Anda ya. temukan? Banyak sekali. Seperti apa? Contohnya di disiplin kerja banyak. Mereka kan mungkin karena mereka nggak Muslim mungkin ya. Kalau kita kebiasaan orang Indonesia, orang Lombok itu kan biasa sebelum sholat mandi dulu biar bersih kan. Jadi sebelum jam 12. Mereka itu biasa kadang mempertanyakan kenapa kok lama sekali ya kan, seharusnya 1 jam itu buat istirahat, makan, sholat, makan itu, mandi juga. Nah karena tabrakan juga. Ya itu. Dan sama jam kerja. Oke. Nah itu lebihnya bule. Mereka itu nggak terlalu bergantung sama jam kerja. Oh, mereka kapan saja bisa kerja? Iya. Sampai tengah malam pun mereka oke. Dan kita itu biasanya kalau udah 8 jam kita pulang aja. Jadi kalau soal disiplin dan soal jam kerja memang Anda akui mereka lebih. Iya. Cuman, ada cumannya. Kata teman-teman pekerja yang di sana lah. Tapi Anda bukan pengalaman Anda. Pengalaman aja. Pengalaman Anda juga. Kalau digaji segitu saya juga mau kerja seharian kan. Oh ya, mereka rela bekerja begitu dengan disiplin begitu karena ada gajinya besar. Selisih gaji 3-4 kali lipat dibanding kita tadi tuh ya. Iya. Oh ya, seperti yang Anda ceritakan tadi. Saya pun mau kalau digaji segitu. 12 jam sehari nggak masalah. Ada problem kita di situ ya. Nah, jadi saya kira Bapak Ibu Pocolers di luar sana, ini pembicaraan saya sama Pak Ai ini semoga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita lah, terutama para pemegang kebijakan, bahwa jangan sampai kejadian-kejadian yang belakangan terjadi soal pembatalan karena marshal yang kurang, lalu tadi yang disebut oleh Pak Ai itu informasi kerja tidak dilakukan secara terbuka, kalaupun ada ya hanya untuk pada level-level yang sangat rendah kayak waitress, kayak room boy ya. Itu yang dicari. Nah, jangan sampai kemudian apa yang terjadi di industri wisata yang sudah ada di Gili itu kemudian juga berlaku ulang. Terjadi kembali di Mandalika sana, sehingga orang lokal yang sudah tergusur dan sudah kehilangan aset produksi itu bukan hanya jadi penonton tapi justru terusir jadi TKI, bermigrasi ke Kalimantan dan sebagainya dari luar. Mungkin itu saja diskusi kita kali ini, dan sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak Ai? Ada tambahan terkait masalah ini. Seharusnya ada pola pikir yang harus dirubah di Indonesia.
orang Indonesia itu terbiasa dengan kerjain aja dulu, sisanya belakang nanti kita pikirin. Seharusnya kita itu harus pikirin matang-matang. Bakal ada masalah apa nantinya, kita harusnya sudah siaga. Jadi kalau kedepannya udah ada masalah, kita udah siap. Kita jangan mikirnya pas sudah ada masalah baru ada. Kita harus pikirin sebelum ada masalahnya dulu. Jadi sudah harus ada rencana, termasuk di dalam master plan itu ada rencana mitigasi resiko dampak, resiko kegagalan dan sebagainya. Oke. Makasih Pak Ayi sudah mengingatkan. Saya kira itu. Terima kasih juga sudah datang bersedia datang di Pocol. Demikian acara kita, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.